Indonesia bakal mengguncang dunia karena skuad Piala Thomas dan Uber 2026 resmi diumumkan dengan kejutan besar yang tak terduga. Halo pecinta bulu tangkis, selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini ada kabar yang bikin jantung berdebar, yaitu pengumuman resmi skuad Merah Putih untuk ajang bergengsi Piala Thomas dan Uber 2026. Pertandingan ini akan berlangsung di Forum Horsens, Denmark, mulai 24 April hingga 3 Mei mendatang. Dan ingat, pertandingannya bakal disiarkan langsung mulai siang hari, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Wah, kabar yang sangat dinantikan. Ada banyak nama baru muncul dalam daftar pemain kali ini. Tapi sebelum itu, apakah sudah ada kepastian soal siaran televisinya? Karena kemarin kan Badminton Asia Championship 2026 tayang di televisi Republik Indonesia. Sampai detik ini belum ada keterangan resmi apakah ajang ini akan tayang di televisi Republik Indonesia atau tidak. Tapi jangan khawatir, yang paling penting kita tahu siapa saja pejuang yang akan membawa nama Indonesia di Denmark nanti. Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia memilih 20 atlet terbaik, 10 putra dan 10 putri. Komposisinya menarik karena merupakan gabungan antara pemain senior kenyang pengalaman dan pemain junior yang sedang naik daun. Gabungan junior dan senior ya, menarik sekali. Siapa saja sih nama-nama besar yang masuk dalam daftar skuad Thomas Cup kali ini? Apakah Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting masih menjadi ujung tombak kita? Tentu saja, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting masih dipercaya memperkuat tim. Selain mereka, ada nama Alwi Farhan yang ikut dalam skuad tahun lalu. Dan yang mengejutkan adalah munculnya nama Mohzaki Ubaidillah. Dia talenta muda yang performanya sedang sangat luar biasa. Di sektor ganda putra, kita punya Fajar Alfian dan Muhammad Shohibur Fikri. Lalu ada juga pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani yang belakangan ini tampil sangat konsisten di berbagai turnamen internasional. Tadi kamu menyebutkan ada nama baru juga di ganda putra kan? Siapa mereka yang akhirnya mendapatkan kesempatan debut di panggung sebesar Piala Thomas ini? Benar sekali, ada pasangan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin yang secara mengejutkan masuk dalam daftar. Ini momen bersejarah bagi mereka, karena untuk pertama kalinya berseragam tim nasional di kejuaraan beregu paling bergengsi di dunia. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Eng Hian mengatakan bahwa pemilihan ini dilakukan melalui evaluasi mendalam. Mereka melihat performa, kondisi fisik, hingga kesiapan mental setiap pemain sebelum mengambil keputusan kolektif bersama tim pelatih. Luar biasa. Sekarang bagaimana dengan tim Uber Cup kita? Mengingat Gregoria Mariska Tunjung harus absen karena masa pemulihan cedera, siapa yang akan memimpin barisan tunggal putri kita di Denmark nanti? Sayang sekali Gregoria absen, tapi tim Uber kita tetap punya kekuatan solid. Di sektor tunggal putri ada Putri Kusumawardani yang menjadi tumpuan utama. Selain itu, ada nama-nama muda berbakat seperti Esther Nurumitri Wardoyo, Thalita Ramadhani Wiryawan, dan Nikadek Dinda. Ini bukti regenerasi di sektor tunggal putri Indonesia berjalan sangat baik. Sementara itu di sektor ganda putri kita diperkuat oleh Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. Selain mereka ada Siti Fadia Ramadanti, Melsia Trias Puspitasari, Rachel Alessia Ros, serta Feby Setianingrum. Skuad yang menjanjikan. Bagaimana dengan hasil undian atau drawingnya? Indonesia berada di grup mana dan siapa saja lawan-lawan berat yang harus dihadapi di fase grup nanti? Berdasarkan hasil drawing, tim Thomas Indonesia berada di grup D. Lawan-lawan kita adalah Prancis, Thailand, dan Aljazair. Di atas kertas, Indonesia lebih diunggulkan. Namun Thailand seringkali memberikan kejutan. Sementara itu, tim Uber Indonesia berada di grup C bersama Chinese Taipei, Kanada, dan Australia. Ini grup yang menantang, karena Chinese Taipei memiliki pemain-pemain yang sangat kuat, terutama di sektor tunggal. Wah, grup D untuk Thomas dan grup C untuk Uber. Sepertinya jalan kita untuk melaju ke babak selanjutnya cukup terbuka lebar ya, asalkan tampil maksimal dan tidak meremehkan lawan. Tepat sekali, fokus utama tim adalah kesiapan menyeluruh. Seperti kata Eng Hian, setiap pemain diharapkan menjalankan perannya dengan baik. Persaingan di Denmark nanti dipastikan sangat ketat. Di grup A Thomas Cup ada raksasa Cina yang satu grup dengan India, Kanada, dan Australia. Sementara di grup B ada Jepang dan Malaysia yang akan saling sikut. Tuan rumah Denmark sendiri berada di grup C bersama Korea Selatan dan Swedia. Benar-benar persaingan tingkat tinggi. Kita semua tentu berharap piala legendaris itu bisa kembali ke tanah air. Apalagi tim putra kita punya sejarah panjang di kejuaraan ini. Untuk penonton di rumah, jangan lupa berikan dukungan dan doa terbaik agar atlet-atlet kita bisa memberikan hasil maksimal. Setuju.
Kita harus optimis bahwa gabungan kekuatan senior dan junior ini menjadi senjata mematikan. Jangan lupa pantau jadwal pertandingannya yang dimulai sekitar pukul 14.00 siang hari. Semoga Indonesia berjaya di Horsens, Denmark, dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya di podium tertinggi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik suka, komentar, dan bagikan video ini ke seluruh teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dan mari kita dukung tim Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2026. Merdeka! Kejutan besar dari PBSI, pemain muda berbakat resmi dipanggil untuk memperkuat tim Thomas dan Uber Cup 2026 di Denmark. Kejutan besar dari PBSI, pemain muda berbakat resmi dipanggil untuk memperkuat tim Thomas dan Uber Cup 2026 di Denmark. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kesayangan kita yang selalu membahas kabar terbaru dari dunia bulu tangkis. Hari ini kita punya kabar yang sangat mendebarkan langsung dari pengurus besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Wah, benar sekali. Kabar ini pasti sudah ditunggu-tunggu oleh para penggemar tepuk bulu di seluruh tanah air. PBSI baru saja mengumumkan daftar pemain yang akan berangkat ke Horsens, Denmark untuk ajang Thomas dan Uber Cup 2026. Dan yang paling menarik adalah kehadiran wajah-wajah baru yang masih sangat muda di dalam skuad merah putih kita. Betul, Speaker 2. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, secara resmi mengonfirmasi pemanggilan para talenta muda ini. Beliau menegaskan bahwa fokus utama PBSI saat ini adalah memastikan kesiapan tim secara menyeluruh. Jadi, pemilihan ini bukan sembarangan, melainkan hasil evaluasi yang sangat ketat terhadap performa, kesiapan fisik, hingga mental para pemain. Ini sangat menarik karena biasanya kita melihat nama-nama besar yang mendominasi. Tapi kali ini ada perpaduan yang sangat seimbang antara pemain senior yang sudah berpengalaman dengan para pemain muda yang punya semangat membara. Eng Hian bahkan menyebutkan bahwa setiap pemain yang terpilih diharapkan bisa menjalankan perannya dengan sangat baik dan memberikan kontribusi nyata bagi tim. Mari kita lihat siapa saja mereka. Di tim Thomas, kita melihat nama-nama seperti Alwi Farhan, Raymond Indra, dan Nicolaus Joaquin. Mereka ini adalah bintang-bintang masa depan yang sudah mulai menunjukkan taringnya di berbagai turnamen internasional. Alwi Farhan sendiri sudah sering kita dengar namanya sebagai tunggal putra yang sangat potensial. Jangan lupa juga di tim Uber Speaker 1, Sri Kandi muda kita juga tidak kalah hebat. Ada nama Nikadek Dinda Amartya Pratiwi dan Talita Ramadhani Wiryawan. Kehadiran mereka di tim Uber menunjukkan bahwa regenerasi di sektor putri juga berjalan dengan sangat baik. Ini adalah langkah berani dari tim kepelatihan PBSI untuk memberikan jam terbang di turnamen beregu paling bergengsi di dunia. Tentu saja, keputusan ini diambil secara objektif dan kolektif oleh tim kepelatihan. Mereka menganalisis kedalaman komposisi terbaik agar tercipta keseimbangan yang sempurna. Eng Hian menegaskan bahwa tidak ada unsur subjektivitas dalam pemilihan ini. Semuanya didasarkan pada strategi untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di level dunia. Bicara soal persaingan, tim Thomas Indonesia kali ini datang sebagai unggulan kedua. Ini adalah posisi yang sangat menguntungkan namun juga penuh tekanan. Dengan status sebagai unggulan kedua, harapan masyarakat Indonesia tentu sangat besar agar trofi Thomas Cup bisa kembali pulang ke pelukan Ibu Pertiwi. Namun, Eng Hian juga memberikan peringatan agar kita tidak lengah. Beliau menyadari bahwa persaingan saat ini begitu sengit. Setiap pertandingan, mulai dari fase grup, memiliki tantangannya masing-masing. Oleh karena itu, tim Thomas akan fokus selangkah demi selangkah sambil terus menjaga performa dan kekompakan tim di setiap laga. Setuju sekali. Fokus di fase grup sangat krusial untuk membangun momentum. Sementara itu, untuk tim Uber, targetnya juga tidak main-main. Eng Hian ingin tim Uber tampil optimal sejak awal. Fokus utamanya adalah membangun kepercayaan diri dan kekompakan tim agar mereka bisa melangkah jauh ke babak-babak selanjutnya. Horsens, Denmark akan menjadi saksi bisu perjuangan para atlet kita mulai tanggal 24 April hingga 3 Mei 2026. Ini akan menjadi 10 hari yang penuh dengan drama, keringat, dan semoga saja air mata kebahagiaan. Mari kita berikan dukungan penuh bagi tim Thomas dan Uber Indonesia. Sebelum kita tutup, mari kita baca kembali daftar lengkap skuad Thomas Cup Indonesia 2026. Ada Jonathan Christie, Alwi Farhan, Mohzaki Ubaidiah, Antoni Sinisuka Ginting, Fajar Alfian, Muhammad Shohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani, Raymond Indra, dan Nicolaus Joaquin.
formasi yang sangat solid. Dan untuk tim Uber Cup, kita punya Putri Kusumawardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi, Esther Nurumi Triwardoyo, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Rachel Alessia Ros, Feby Setianingrum, dan Amalia Cahaya Pratiwi. Skuad ini benar-benar menjanjikan masa depan cerah bagi bulu tangkis kita. Luar biasa sekali komposisi pemain kita tahun ini. Perpaduan antara pengalaman Jonathan Christie dan Anthony Ginting dengan semangat Alwi Farhan di tim Thomas pasti akan memberikan warna baru. Begitu juga di tim Uber, kehadiran Putri Kusumawardani sebagai pemimpin bagi rekan-rekan mudanya akan sangat menentukan langkah Indonesia di Denmark nanti. Benar, Speaker 2. Kepercayaan yang diberikan oleh PBSI kepada para pemain muda ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ini adalah bukti bahwa sistem pembinaan kita berjalan dengan rencana yang matang. Tidak mudah untuk bisa masuk ke dalam skuad utama Thomas dan Uber Cup, apalagi di usia yang masih sangat belia. Kita semua berharap agar para debutan ini tidak merasa terbebani, melainkan menjadikan kesempatan ini sebagai panggung untuk membuktikan kualitas mereka. Atmosfer di Denmark pasti akan sangat berbeda, tapi dengan dukungan dari para senior di dalam tim, saya yakin mereka bisa memberikan kejutan bagi lawan-lawan mereka. Apalagi status kita sebagai unggulan kedua di tim Thomas, itu memberikan sinyal bahwa dunia masih sangat memperhitungkan kekuatan bulu tangkis Indonesia. Kita harus tetap optimis namun tetap rendah hati. Setiap poin yang diraih oleh setiap pemain akan sangat berharga untuk kemenangan tim secara keseluruhan. Jangan lupakan juga peran strategis ganda putra kita yang selalu menjadi andalan. Kombinasi Fajar Alfian dan rekan-rekan dengan pemain muda seperti Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin akan menjadi kunci dalam mencuri poin di nomor ganda. Strategi ini bisa jadi merupakan senjata rahasia yang sudah disiapkan oleh tim kepelatihan untuk membingungkan lawan. Pastinya, strategi yang fleksibel dan kedalaman skuad akan menjadi keunggulan Indonesia. Kita tidak hanya bergantung pada 1 atau 2 pemain saja, tapi seluruh 10 pemain di masing-masing tim siap tempur kapan saja dibutuhkan. Inilah kekuatan tim beregu yang sesungguhnya, yaitu kebersamaan dan rasa saling percaya. Wah, saya sudah tidak sabar menunggu tanggal 24 April nanti. Pastikan kalian semua mencatat tanggalnya dan jangan sampai melewatkan satu pun pertandingan tim Indonesia. Mari kita penuhi kolom komentar dengan doa dan dukungan terbaik kita untuk para pahlawan olahraga ini. Betul sekali. Dukungan kalian di media sosial juga memberikan energi positif bagi para atlet yang sedang berjuang di luar negeri. Jadi, sampaikan pesan semangat kalian agar mereka tahu bahwa seluruh rakyat Indonesia berdiri di belakang mereka. Kemenangan mereka adalah kemenangan kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita hari ini tentang skuad Thomas dan Uber Cup 2026. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada teman-teman sesama pecinta bulu tangkis, dan berlangganan saluran kita agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan mari kita terus dukung bulu tangkis Indonesia agar tetap jaya di kancah internasional. Indonesia bisa, Indonesia juara. Selamat siang dan sampai bertemu lagi dalam kabar-kabar seru lainnya dari lapangan hijau. Salam olahraga untuk kita semua. Sampai jumpa lagi semuanya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus berolahraga. Mari kita sambut Thomas dan Uber Cup dengan penuh antusiasme. Dadah!